Hello everyone ya, welcome back. Jadi kita mulai lagi ya untuk bahas-bahas soal-soal TOEFL ya, Test of English as a Foreign Language. Jadi kemarin saya sempat off ya karena memang ada kesibukan gitu. Jadi kesibukan itu yang membuat saya nggak boleh melanjutkan dan ini sudah kembali tenang ya. Ya seperti biasa, long life learner ya, sebagai seorang pembelajar yang setia kita akan tetap belajar gitu, sama-sama belajar kita di sini. Di sini I'm not a master in TOEFL ya, saya bukan seorang yang seluruhnya paham ya, tapi saya di sini ya sebagai pembelajar yang setia itu tetap belajar gitu, kita sama-sama belajar. Saya membagikan apa yang saya tahu gitu, and I trust the process gitu, I believe on the process gitu ya kan. Oke, langsung saja, tidak usah banyak bertele-tele, langsung kita buka soalnya ya. Soalnya di sini. Oke, jadi kemarin kita sudah start from number 1 to number 30. And now we are going to number 31. Oke, 31 to 40 ya. Jadi kita harus paham ya bahwa dalam soal TOEFL structure itu terdapat 40 soal ya. Yang dimana 15 soal itu merupakan soal-soal structure, derivative expressionnya ada di nomor 15 sampai 40. Oke, now kita masuk ke nomor 31. Only those insects with high developed ada koma multi-lens eyes have good color vision. Nah, di sini yang salah kira-kira apa ya? Only we high ini ejective ada develop. Nah, ini yang salah ya. Ini nggak boleh high develop. Ya, seharusnya di sini highly ya. Kenapa highly? Karena ini kan develop ya. Ini bisa sebagai adjective. Sebelumnya itu harus adverb. Jadi gini, dalam bahasa Inggris itu ya, yang dari materi-materi yang saya pelajari itu harus mengikuti rumus adverb, kemudian diikuti oleh adjective, and then followed by noun. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kalau kita pergi ke situs, membaca sebuah situs, kan di situ ada FAQ ya, yang kepanjangannya itu adalah frequently asked question ya. Nah, kita harus bisa menganalisa ya. Frequently ini di sini dia berperan sebagai adverb. Ask ini ya. Di sini dia berperan sebagai adjective. Ya, adjective. Dan question itu sebagai noun. Nah, itu harus berurut ya. Harus benar-benar berurut. Kalau tidak berurut salah nanti. Nah, sama seperti di sini. Di soal ini kan high develop, ini kita anggap sebagai adjective. Ini harus diikuti oleh ini tadi ya, high develop. Nah, high ini nggak boleh ya, seharusnya di sini harus jadi highly ya. Ini harus menjadi highly baru diikuti develop. Itulah alasannya ya. Ingat aja ini teman-teman. Biasanya ini sering kita temui gitu. Frequently asked question. Kalau di sini misalnya ask ya pasti salah dong. Kenapa salah? Ask itu kan verb. Dia harus sebagai adjective. Oke, tuntas ya untuk itu ya. Itu memang simple tapi sangat-sangat worth it. Sangat worth it ya. Biasanya itu dalam setiap soal TOEFL biasanya ada gitu, tapi bukan pasti selalu ada juga ya. Biasanya itu ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang selanjutnya. Nomor
Oke, selanjutnya adalah nomor 32 ya. We are going to number 32. Nah, ini teman-teman, tadi sempat terclose ya. Ini listeningnya. Nah, ini sini ya. Open ini. Oke ya, sini ya. Kita masuk ke nomor 32. Jadi tadi ini jawabannya adalah B. Oke, number 32. The Earth's atmosphere functions much like a giant greenhouse, admitting sunlight between outer space but preventing heat from escaping. Oke, coba kita analisa ya. Jadi jawabannya di sini kira-kira apa ya? The Earth atmosphere functions, ini si subjek, kemudian diikuti oleh verb functions pakai S karena ini merupakan singular, jadi sudah benar. Much like a giant greenhouse, oke, nggak ada yang digaris bawah di situ. Admitting sunlight between, oke, outer space. Nah ini kok between outer space, ya. But preventing heat from escaping. Nah ini nggak ada masalah ya. Ini sudah benar ya, sudah benar. Kenapa udah benar? Ini admitting, kemudian but preventing sama-sama diikuti dengan cara yang benar ya. Struktur kalimat yang benar. Yang salah itu adalah ini. Karena between itu biasanya dia diikuti oleh n ya, di antara, misalnya between you and me ya kan. Nah ini between outer space, mana n-nya kan nggak ada, in outer space ya. Mungkin seperti itu, karena between ini ingat saja teman-teman, dia harus diikuti, harus ada n ya, supaya ini benar. Jadi jawabannya di sini adalah B. Di sini tidak boleh between. Oke, number 33. The almond tree, which produces the oldest species of nut and is the most widely grown of all nut trees. Oke, nomor 33. Jawabannya kira-kira apa ya? Oke, kita kali saya di almond tree. Ini subjek. Which untuk apa di sini? Oke, kita cari dulu verbnya, ada produces the oldest species of nut. Oke, udah benar. Kemudian ada n penghubung is the most. Nah, ini ada verb. Ini juga ada verb. Ini ada penghubung konektor, jadi nggak ada masalah ya. Widely grown. Nah, ini juga nggak ada masalah, widely grown. Kenapa? Ini sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi, nomor 31 ya. Ini kan hike ya, ini develop. Develop ini kan adjective. Hike ini adjective, jadi nggak boleh adjective ya. Di sini harus adverb, highly develop. Sama seperti ini. Ini sudah benar. Ini sebagai widely, ini sebagai adverb. Grown ini sebagai adjective. Jadi widely grown gitu ya kan. Nah, jadi sudah benar dia pola penyusunan strukturnya di sini. Jadi nggak ada masalah ya. Of all nut trees. Ini juga udah benar. All nut trees. Oke, udah benar ya. Jadi yang salah itu adalah di sini. Jawabannya. Kenapa? Ini which nggak perlu. Ya. Langsung aja produces. Gitu. Jadi supaya dia bisa benar. Oke, number 34. Frank Tenenbaum, a paleontology student doing summer field work, found a completely 75 million year old fossil near Seattle, Montana. Oke, jadi for number 34 ya, itu jawabannya kira-kira apa ya? Ini sebagai subjek, oke. Ini sebagai paleontology student. Ini ya positif ya. Kenapa saya katakan positif? Karena ini semua keterangan yang saya blok ini mengacu ke si Frank Tenenbaum. Siapa si Frank Tenenbaum itu? Ya ini siswa paleontologi yang melakukan field work ya, pekerjaan lapangan pada musim summer. Sama itu seperti ini ya. Ini termasuk materi penting juga ya dalam TOEFL ya. Misalnya
Jokowi. Nah, Jokowi ini siapa? The president, ya kan, of Indonesia is one of the best, yeah, best apa ya, leaders ya in the world, ya, the world. Oke, ini apa ya, contoh hanya kan ini Jokowi ini kan sebagai subjek ya, subjek. Kemudian the president of Indonesia ini sebagai positif ya. Nah, positif ini dipisahkan oleh koma ya. Ada 3 sih bentuk dari positif, tapi ini adalah salah satu bentuknya. Nah, kemudian diikuti oleh verb. Jadi positif ini selalu harus ya, bukan selalu, harus menjelaskan si subjek. Kemudian diikuti oleh verb, sama seperti ini. Nah, Frank Tannenbaum sebagai subjek, ini ya positifnya yang menjelaskan ini. Doing ini sebagai verb. Nggak ada masalah ya. Ya dia kan mau melakukan gitu ya. Di sini nggak boleh ada subjek verb di sini karena sebagai positif tadi. Yang salah itu ini found sebagai verbnya ya. Inilah yang salah, completely. A completely 75 janggal ya. A completely. Di sini inilah yang salah ya. Karena ini ABC ini secara struktur udah benar. Nah, inilah yang salah. Jawabannya nomor 34 adalah D. Oke. Go to number 35. Fencing. Apa ini fencing ya? Seperti olahraga itu ya, olahraga yang kayak apa? Pakai alat itu mungkin ya, pakai alat. Ya, lupa ya. Tapi sepertinya itulah kayak tinju, bukan tinju sih, pakai alat gitu. Ada seperti menusuk-nusuk gitu ya. Originally developed as a sport in 14th century, was included in the first modern Olympic Games of 1896. Oke, nomor 35 yang salah adalah A ya. Ini yang salah ya. Ini sudah benar, was included ya, termasuk verb bertemu dengan ini verb 3, to be maksudnya, was to be bertemu dengan verb 3. Jadi verb dianggap sebagai verb. In the first modern, okay, no problem. Olympic Games of 18 and 96. Okay, no problem. Jadi yang salah itu adalah A. Okay, next to 36. That within ancient times, 3,000-year-old planets have been found alongside mummies. That saya harus buka. Nggak ada internet ini guys. Lam Theodore Week ya, apa ya. Oke, terhubung ya. Karena kita harus hubungkan ini juga teman-teman ke internet, karena ini banyak ya kosa-kosa kata yang harus kita pahami gitu. Dev ini kelas katanya apa, kan seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 36 yang salah itu adalah that ya. Oke, masuk nomor 37. Art Nouveau developed in the 18 and 90s when artists did, ini enggak did ya, make yang benar di sini. Oke, the most widely di sini ya teman-teman, saya agak cepat soalnya jam 8 saya ada pertemuan. The most widely cultivated all of fruit trees. Nah, ini pun salah ya, of all yang benar ya. Dibalik dia.
039 pawnbroking or maintenance customer who pledge personal or household goods as security is one of the oldest trades known. Nah, ini yang salah adalah di one of the, merupakan salah satu dari, berarti harus plural ya. Misalnya ya, Maria adalah salah satu wanita tercantik di kelas itu. Nah, ya kan? Berarti wanita itu kan hanya Maria, ada banyak gitu. Jadi di sini pun sama seperti itu, ya. Is one of the oldest trade known, ya. Salah satu perdagangan yang sudah lama, yang sering, yang tua lah ya, oldest. Berarti di sini jawabannya adalah di. Seharusnya apa? One of the oldest trades. Nah, ya kan? Harus ada S-nya. Oke. Number 40. Ini yang salah adalah of 1901 to 1914. Nah, ini salah ya. Masa of lalu kemudian betul itu ya. From ya. From baru kemudian to. Itu yang benar. Oke. It is very easy, right? No problem. Kalaupun ada yang tidak paham, kita sama-sama belajar ya. Silakan kalian komentari dimana yang tidak pahamnya, kita boleh saling diskusi. Oke, sekian dulu karena saya juga akan ada pertemuan seusai di jam 8. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, thank you so much guys and see you next time.